Berada di tengah hamparan perkebunan, tepatnya di Desa Kemang Bogor. Berdiri sebuah bangunan lebar kanan dan kiri yang di tengahnya terdapat sebuah aula. Kemunculan harimau tersebut kerap disangkut pautkan dengan beragam sumber yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Mulai dari cerita adanya bekas makam misterius hingga ritual terlarang yang pernah dilakukan sejumlah paranormal. Semenjak dibiarkan dalam kondisi bangunan yang mulai rusak. Dulu kan di sini zaman dulu ada pemakaman di sini nih. Ada orang yang agak paranormal. Nah itu sering buat tirakatan di situ. Kayak ritual. Bahkan sosok harimau yang santer di telinga warga sekitar membuat tak seorang pun berani melintas saat malam. Dikarenakan beberapa kejadian janggal yang sering terjadi. Hingga warga membuat jalan baru yang lebih aman menggantikan jalan lama di depan bangunan tersebut. Dan bahkan pernah terjadi tengah hari jam 12 itu motor dari sono 2, dari sono 1 sampai di belakang ini tabrakan. Untungnya sekarang ada jalan baru, jadinya jarang orang pada lewat sini, jadi pada takut gitu. Lantas, benarkah sosok harimau yang kerap disaksikan warga memiliki keterikatan dengan terbengkalainya tempat ini? Atau mungkin erat hubungannya dengan makam maupun ritual terlarang yang diisukan kerap dilakukan di bagian bangunan tersebut? Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kita itu semakin dekat. Nah, di sini Ruth, tempatnya Ruth. Oke. Ruth. Oke. Sekarang kita udah sampai nih Rudi di tempat yang katanya dulunya itu tempat ini dijadikan sebagai balai pertemuan para jemaat. Dan tempat ini sebetulnya udah terbengkalai cukup lama walaupun masih ada orang yang menjaga tempat ini. Tapi yang menariknya nih Ruth, masyarakat sekitar sini mereka itu percaya kalau tempat ini tuh angker Ruth. Bahkan gak ada yang berani melewati jalan di depan tempat ini. Dan juga hal itu didukung karena adanya sosok harimau yang suka menampakkan dirinya di sekitar tempat ini. Ini yang bikin aku bingung sebetulnya Ruth. Kenapa sampai ada sosok harimau? Padahal di sini kan gak ada kebun binatang. Dan aku penasaran banget apa yang menyebabkan tempat ini sebenarnya terbengkalai dan apa sih hubungannya sama sosok harimau yang sering dilihat sama masyarakat sekitar.
Dan pas aku bawa ke sini, tadi kita udah jalan dari depan sana, emang ya aku harus akuin tempat ini memang serem, nggak ada lampu sekitar sini Ruth, dan makanya aku ngebayangin kenapa masyarakat di sini tuh juga takut untuk melintas di jalanan ini. Di sini memang ada, saya rasa residu energi di zaman dulu, ada banyak orang di sini. Oke, coba kita masuk kali ya Ruth. Tapi juga ada energi aneh juga di sini. Hah? Ruth, itu aku aja yang ngerasa pohon kelapanya kayak goyang, tapi yang kiri ya, kok yang kiri kayak lebih nih ya. Padahal panas di sini. Pohon kelapa jadi bergoyang ya. Ini kita disambut sesuatu. Di sana, dari sana. Tak memerlukan waktu yang lama, gangguan mulai kami rasakan saat pertama menginjakan kaki di area ini. Ini cukup besar juga Ruth tempatnya. Apa yang kamu rasain di sini Rudy? Entah apa yang dirasakan Rudi, namun kami bergegas menuju ke sebuah titik yang ada di dalam bangunan ini. Ini kayaknya Rudy langsung merasakan sesuatu di sini. Ini sebetulnya seperti tangga untuk masuk ke sana. Kenapa? Ruth, tunggu. Kenapa? Ruth, pelan-pelan Ruth, kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Ruth, kamu lihat sosok apa di sini? Ini dia nih yang nyambut kita tadi, yang ngegerakin pohon kelapa, yang ngelihat kita dari luar tadi. Dan di samping saya ini ada sosok perempuan, dia berpakaian seperti suster. Kenapa dia, Ruth? Kenapa dia ada di sini? Kamu ini siapa? Dia bilang, dia sebenarnya bukan orang-orang yang ada di sini. Dia datang dari pemakaman. Sebuah pemakaman yang ada di belakang. Itu kan ada satu tempat tinggal lagi ya di atas tingkat itu. Nah, di situ suka ada dekat toren itu. Ya biasa itu, orangnya cantik, rambutnya panjang, pakai baju putih. Dan dia meniru seseorang yang berada di sini. Karena orang ini disukai sama dia. Jadi dia meniru orang yang ada di sini, tapi orang tersebut masih hidup atau hanya Corin yang ada di sini, Ruth? Siapa yang dia tiru? Dia bilang dia tiru orang itu, tapi dia sendiri nggak tahu orang itu sudah meninggal atau belum. Yang jelas orang itu sering beraktivitas di sini saat itu. Tujuannya apa, Ruth? Dia meniru kayak gitu? Dia suka orang itu. Kamu suka jahilin orang-orang sekitar sini. Iya katanya. Kalau dia suka meniru orang yang dulu ada di sini, apa dia juga yang merubah diri jadi sosok harimau, Ruth? Dia jalan ke sana. Kenapa dia ninggalin kita? Gimana ya? Sosok tersebut seolah mengantarkan kami ke sebuah ruangan yang berada di lantai 2, meski entah apa tujuannya. Di atas sini. Astaga. Ini sih. Ini dia. Saya mau tanya tentang harimau. Kamu tahu tentang harimau itu? Dia tanya balik. Apa urusan sama kamu? Untuk apa tanya-tanya harimau itu? Kita mau cari tahu, Ruth.
karena sosok itu yang sering nampakin diri ke masyarakat sekitar. Saya jelaskan. Saya datang ke sini mau tahu tentang dia tapi dia bilang, halah, paling kamu ada niatan, paling kamu mau jadi pemuja dia juga. Tunggu Ruth, ini pemuja maksudnya apa? Jadi banyak orang yang datang ke sini untuk memuja sosok harimau itu di sini. Jadi kita dituduh sama dia ini, si suster ini, kita dituduh, kita datang ke sini memang ada sesuatu, ada keinginan yang ya lebih kurangnya sama seperti orang-orang yang datang ke sini pada umumnya. Biasanya mereka minta apa, Ruth? Kamu bisa tanyain nggak ke dia? Orang-orang yang datang ke sini untuk memuja. Dia tadi tembus ke bawah. Hah? Dan Kita harus bawa lagi. menghilang. Pokoknya dia ke bawah tadi, ke arah sana. Kita kejar aja nggak, Ruth? Atau gimana? Dia nggak mau komunikasi lagi sama kamu. Tak terlepas dari penelusuran Rudi, terdapat sebuah cerita dari penjaga gedung yang mana didatangi oleh sejumlah orang misterius yang ingin melakukan ritual yang saat ini masih menjadi misteri dengan keberadaan sosok harimau tersebut. Di sini kemarin ada orang yang agak paranormal, nah itu sering buat tirakatan di situ, kayak ritual. Kadang ada 5-6 bergantian selalu bergilir. Oh, tapi aku bingung deh. Ini kan dibilangnya tempat pertemuan jemaat. Tapi kok ini mirip kayak kamar ya, kiri kanan ya. Aku melihat ini kayak kamar. Pak, orang pernah tinggal di sini, Ruth. Mungkin beberapa ada untuk kamar menyimpan sesuatu, beberapa ada yang jadi gudang, beberapa juga ada kamar petugas di sini. Ya, karena ini kamarnya cukup banyak. Jadi ada 6 kamar yang di lantai sini. Saya merasa ada sesuatu di atas, di sebelah sana. Debu banget di sini. Hati-hati nih. Kami pun memutuskan untuk menelusuri lantai 2 dari bangunan ini hingga Rudi. Ada aktivitas. Seperti ada aktivitas di sana. Ada banyak di sini. Ada banyak anak kecil dalam sini. Aman nggak aku masuk? Ada sekitar 10 anak-anak yang lagi bermain di dalam. Merinding banget. Halo. Ruth, aku masuk aman nggak? Siapa mereka? Siapa nama kamu? Oke. Dia nggak mau jawab namanya. Dia cuma tersenyum manis. Di samping saya ada sesosok anak kecil. Dia berumur sekitar 9 tahun. Dia pakai rambutnya kepang. Rambutnya kepang. Dia Perempuan. perempuan. Dan dia pakai baju itu warna merah polkadot. Polkadot putih. Ngapain mereka di sini, Ruth? Ini Hanya main. satu yang mau ngomong. Kamu tahu tentang harimau? Dia bilang, oh si kakek. Jadi dia menyebut harimau itu dengan kata kakek. Kakek. Ada hubungan apa dia? Emang kakeknya? Atau Sebentar.
Oh. Hmm. 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 Dia bilang dia suka main-main di sini sejak dulu. Dia main-main sejak tempat ini masih beroperasi. Terus kemudian ketika tempat ini udah nggak beroperasi lagi, dia sedih. Mereka sedih, Ruth. Karena tadinya ada yang nyanyi-nyanyi, ada band dan lain-lain di sini. Tapi sekarang nggak ada lagi, jadi dia betul-betul sedih. Katanya di bawah tempat ini, sekitar ini, itu tuh ada pemakaman. Pemakaman itu udah dibongkar sih, tapi itu nggak sempurna pembongkarannya. Dan si perempuan tadi yang suster itu yang kita temuin, itu kayak yang jasadnya masih di dalam. Dan beberapa lainnya juga ada yang masih di dalam. Membenarkan informasi yang ada bahwa dulu tempat ini difungsikan dengan banyak aktivitas hingga ditelantarkan lantaran gangguan dan perasaan takut bagi mereka yang menempati bangunan ini. Ya, yang saya lihat anak-anak kecil di sini main bola, ya kan, nanti pulangnya dia di sini naik ke atas. Kadang-kadang ada suara ketawa, suara apa gitu. Keberadaan beberapa makam misterius di area sekitar bangunan yang konon sebagian makam tak dipindahkan dengan layak menjadi pemicu utama adanya sosok-sosok astral yang berwujud anak kecil yang kerap mengganggu hingga membuat penelusuran ini mulai menemukan titik cerah. Kalau ini digunakan untuk kayak bentuk reunian, terus ibadah. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anaknya sih. Menurut si pemilik itu, jadi agak pada takut kalau dihuni tidurnya itu dia. Jadi anak-anak itu mereka sebetulnya lebih suka waktu dulu ada manusia dong. Kata si Kepang 2 itu sih begitu, tapi nggak tahu yang lain. Sana kali ya? Di situ deh. Tadi kita dari depan sini kan? Ini bunderan, Ruth. Ini maksudnya. Hah? Ya ini beneran ya. Nah, ini satu-satunya ya yang dia sebut melingkar. Bunderan itu melingkar. Berarti bukan bunderan jalan raya. Astaga. Kenapa, Ruth? Wah, ini kan bunderannya, Ruth. Kamu mau kemana? Hah? Ada suatu jalur yang sakral. Maksudnya ini jalur yang memang dilintasi sama makhluk-makhluk halus yang terkuat di sini. Itu bentuknya segitiga. Nah, ada energi yang di sudut sana, kemudian ke arah sana. Ke arah sana, di sana seperti ada kayak batu. Semacam gitulah. Itu kayak semacam titik. Tapi kayaknya batu itu udah nggak ada lagi karena itu udah jalan, maksudnya itu udah dijadikan perumahan. Iya, Ruth. Di situ aku lihat perumahan. Nah, sebentar, Nat. Tapi ini juga selain ngarah ke sana, itu ngarah ke sana. Ke sana dan juga ke arah sana. Jadi bentuknya seperti segitiga.
Oh, tunggu, aku paham. Jadi maksudnya kita ada di center segitiga ini dong. Kita Bukan di center segitiga. Ini salah Jadi- satu sudut segitiga. Segitiganya ke garis mana? Kamu bisa tolong gambarin sedikit nggak? Biar aku lebih Ini ngerti. nggak bisa digambar karena Maksud aku- sangat luas. Oh, Yang jelas ini tuh sampai ke ujung sana. Saya nggak tahu Mm-mm. titik apa itu di sana. Terus kemudian ke arahnya ke sana, ke arah sana. yang ada batu kamu bilang dulu. Ya, tapi saya nggak tahu itu batu masih ada atau nggak. Kalau tebakan saya itu batu kayaknya nggak ada lagi, karena itu udah jadi perumahan. Dan ini ke arah sini. Ini dulu kan bekas balong, terkenal dengan batu gede, paling angker. Seluruh penghuninya naik ke sini. Ini di bawah sekarang jadi perumahan itu. Jadi ada segitiga yang ada di sini melintang dari sini. Jadi semuanya connect gitu, Ruth, maksud kamu ya? Di lintasan dia. Lintasannya dia. Ini seperti mereka sosok-sosok itu melintas di segitiga itu. Ya, yang paling kuat. Yang paling kuat. Saya nggak tahu ini makhluk ini ramah atau enggak sama kita. Tapi saya penasaran. Saya mau cari dia lagi. Ruth, kamu mau cari sosok yang mana, Ruth? Si harimau itu juga tetap ya? Tuh, ada sosok lain. Sosok yang kuat itu, si harimau itu. Penelusuran kami masih berlanjut demi menguak sosok harimau yang kerap menampakkan diri dan melintas di area ini. Meski beberapa tanda-tanda keberadaan sosok tersebut satu persatu mulai terkuak, namun tak dapat dipungkiri bahwa sosok harimau tersebut erat kaitannya dengan ritual terlarang yang pernah dilaksanakan di tempat ini di salah satu ruangan yang memiliki energi yang kuat. Itu biasanya dilakuin di mana, Pak? Jadi ada yang ada kamar yang di sini, ada yang sana itu kamarnya. Ada 2 kamar yang dia tempatin. Biasanya dia ada orang yang ada permasalahan, yang namanya orang hidup kadang ada kekeliruan. Biar bisa clear antara satu sama lain. Keduanya kadang pengen ada derajat kayak gitu. Lantas, apakah Rudi mampu membuktikan adanya ritual terlarang yang pernah dilaksanakan di tempat ini? Penelusuran masih berlanjut, di mana Rudi merasakan adanya aktivitas semacam ritual yang pernah dilakukan di ruangan tersebut. Fenomena ritual yang dilakukan sejumlah paranormal yang entah dari mana datangnya ternyata disinyalir sudah cukup lama dilakukan di ruangan-ruangan yang tersedia. Mulai ritual itu, Mulai datang-datang ke sini. itu sekitar 5 tahunan lah. Entah ritual seperti apa yang dilakukan oleh sejumlah paranormal tersebut, yang pasti dari penuturan penjaga bangunan sempat mempertanyakan akan ritual tersebut berkaitan dengan penyelesaian masalah secara gaib serta berhubungan dengan keinginan naik jabatan untuk seseorang yang menghalalkan segala cara agar keinginannya bisa terpenuhi. Biasanya dia ada orang yang pengen ada derajat kayak gitu. Akankah Rudi mampu membuktikan sisa energi dari ritual yang pernah dilakukan di tempat ini? Lantas, apakah ritual tersebut berhubungan dengan mitos keberadaan sosok harimau yang kerap disaksikan warga sekitar?
berarti di kamar. Aduh, aku takut banget. Rudi. Di sini ada energi kuat sekali. Gimana, Rud? Pernah ada seperti perkumpulan di sini. Di sini ada perkumpulan. Beberapa orang seperti duduk saling melingkar. Melingkar. Ngapain, Rud? Mereka melakukan sesuatu. Mereka ritual untuk suatu tujuan. Untuk beberapa tujuan. Misal, kalau kamu punya masalah dengan orang, terus kemudian gak bisa diselesaikan dengan baik-baik, gimana? Jadi maksud kamu mereka menyelesaikannya dengan cara ritual Santet. ini? Astaga. Mereka ritual untuk kekayaan di sini. Kejayaan disegani. Kalau kamu nggak percaya dan kamu mau merasakan energi yang lebih besar lagi, saya minta night vision sekarang. Rud, kamu beneran mau night vision di sini? Saya mau memancing makhluk itu. Rudi mencoba membuktikan adanya ritual terlarang yang pernah dilakukan di ruangan ini hingga sesuatu misterius membuat penelusuran kami semakin mencekam. Ayo kaki gede banget. Rud, tunggu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Rud. Kenapa sih? Benar saja, di balik reruntuhan puing Rudi menemukan sesuatu yang janggal. Maaf, tadi saya memang harus buru-buru karena kalau enggak saya kehilangan jejak ini. Aku gak berani deket-deket, Sur. Serius deh. Aduh, Tuhan gak mau. Enggak. Enggak. Apa sih, Turut? Kamu sampai lari-lari tadi. Ini penunduk. Ini, aku masih nggak ngerti. Ini media yang digunakan untuk tadi, Iya. pada saat mereka melakukan ritual. Kalau kamu benci sama seseorang, kemudian kamu mau menundukkan dia, Tujuannya untuk nyakitin orang. Makanya dibentuk kayak orang-orangan gitu, Rut. iya, ini bentuknya orang, ada kepala, badan, tangan, dan kaki. Ini simbolik bahwa ini adalah manusia. Terus kenapa dia ada di situ tadi? Dan kalau misalnya kamu menemukan ini, hati-hati, jangan langsung membakarnya. Karena bisa jadi mantra yang melekat itu masih ada, mantra itu masih melekat
Dan nanti kalau kamu bakar, orang yang dijampi ke dalam boneka ini akan kepanasan, bahkan bisa mati. Aku gak kebayang masih ada orang kayak gini. Terus kamu mau ngapain, Ruth? Hah? Saya masih penasaran sama sosok itu. Ruth, itu kenapa dibawa-bawa sih? Ya, saya masih ingin mencari tahu. Entah apa yang akan dilakukan Rudi dengan temuan yang membuat saya lemas ketakutan. Aku takut deh ini. Saya tahu kamu di sekitar sini. Boleh nggak sih ngomong sebentar? Boleh nggak sih? Apa yang kamu lakuin, Ruth? Kita harus pura-pura butuh sama dia. Maksudnya gimana nih, Ruth? Kamu mau ritual gitu atau apa sih? Iya, kita harus pura-pura. Temuan media ritual yang ditemukan Rudi membenarkan adanya aktivitas terlarang yang dilakukan sejumlah paranormal di tempat ini. Kini saatnya membuktikan kebenaran akan mitos sosok harimau yang mana kerap berubah wujud lain yang kerap menampakkan diri. Sekarang kamu mau ngapain nih? Mau bicara. Kenapa kamu ganggu? Kenapa kamu rusak? Akhirnya dia muncul dari sana. Di sana. Ada apa? Sosok apa, Ruth, di sana? Harimau. Bisa kamu komunikasi sama dia, Ruth? Kamu lihat itu? Daunnya bergerak tadi. Daun yang itu, yang hijau hijau. itu ya? Nah, tadi kan Tuh gerak lagi. Bergerak kan? Gerak lagi. Daun hijau itu. Dia duduk di situ. Siapa nama kamu? Kumpi Umban. Jadi kamu yang bikin orang-orang di sini nggak betah. Kamu suka nakut-nakuti orang-orang di sini. Dia ada sosok kayak bentuk macan itu, tapi dia berganti kayak kiai orang itu, nek kakek-kakek itu pakai jubah itu. Bukan. Kalau memang nggak nakut-nakuti, kamu ngapain aja? Dia cuma melayani orang-orang yang punya hajat. Tapi syaratnya harus melakukan ritual yang dia suruh. Dan ada persembahan. Saya coba tanya, persembahan apa? Mungkin dia akan menjawab ketika kita dalam hati memang benar-benar minta sama dia. Baru dia kasih tahu. Berarti kamu ngapain aja? Kumpi Umban ini punya anak buah. Dan yang bikin
tempat ini jadi menakutkan, yang mengganggu orang-orang, itu anak buah dia, bukan dia. Dia di sini cuma mengabulkan permintaan orang-orang aja. Jadi dia di sini bisa dibilang sosok yang paling kuat. Dia ini dipuja. Disembah sama orang-orang. Coba tangan kamu Kenapa? ke depan, seperti ini. Aku nggak berani, Ruth. Tangan kamu, Ini apa? coba seperti ini. Ini aku ngapain? Ini aku bahaya nggak? Relax, tenang, santai. Ini ngapain sih, Ruth? Astaga, Apa rasanya? kok kayak tangan aku kayak aneh gitu ya? Ya, kamu pegang si kumpi umban. Panas tangan aku. Panas. Sudah. Panas. Dari sini sampai sini aku ngerasa kayak panas tangannya. Aku pegang apa tadi, Ruth? Tadi kamu megang area lehernya dia. Ini cabut aja, ya. Tapi aku masih nggak ngerti kenapa tempat ini yang tadinya digunakan untuk tempat pertemuan jemaat malah jadi tempat yang menyimpang, Ruth. Orang kok malah menyembah hal-hal makhluk besar yang ada di sini. Ini nggak ada hubungannya dengan keagamaan tersebut. Karena ini adalah sekelompok orang yang memanfaatkan keterbengkalaiannya tempat ini. Dan sosok itu kan kalau misalkan disembah, dipuja, artinya sosok itu bisa jadi makin kuat kan, Ruth? Bisa bilang gitu, karena dikasih makan, dan ketika dipuja itu juga beberapa makhluk memang dia semakin kuat. Ya. Kira-kira sosok itu juga mungkin jadinya mengganggu warga sekitar ya. Ngomong-ngomong, saya merasa seperti ada hawa lalu lalang juga dari arah sana ke sini. Jadi ini tuh kayak semacam pusat yang ada pusat lalu lalang yang makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini. Jadi saya rasa di tempat ini cocok untuk kita uji berani. Jadi kamu mau tempat ini jadiin tempat uji berani, Ruth? Aman nggak tapi kira-kira untuk sahabat uji berani? Aman. Penelusuran kami diakhiri dengan membakar media ritual terlarang yang sudah dinetralisir sebelumnya, serta kami pun memilih aula yang berada di tengah bangunan sebagai lokasi uji berani malam ini. Akankah sahabat uji berani merasakan eksistensi makhluk-makhluk astral yang kerap berlalu lalang di area tersebut? Baik, saat ini saya sudah bersama dengan sahabat uji berani malam hari ini. Namanya siapa? Keisha, Keisha, usianya berapa? 18 tahun, Oke. Keisha saat ini pekerjaannya apa? mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Keisha pernah nggak ngalamin kejadian-kejadian mungkin melihat ataupun merasakan sosok ataupun makhluk gaib sebelumnya? Iya, Pernah? Boleh diceritain sedikit? rumah aku pada tua. Jadi terus kita emang udah tahu di beberapa tempat kita udah pernah bawa orang yang bisa lihat. Dia tuh sebutin di kamar-kamar mana ada siapa gitu. Terus jadi iya tuh satu hari aku ngeliat aja ada. Jadi pada saat udah dilihat ada beberapa sosok di rumah tua yang kamu tempati, kamu juga ngeliat gitu. Yaudah, kalau gitu boleh tahu motivasi kamu untuk mengikuti uji berani malam hari ini apa? Aku orangnya penakut, jadi pengen coba aja. Oke. Baik, kalau gitu kamu akan dipasangkan kelengkapan terlebih dahulu. Setelah itu saya dan Rudy akan mengantarkan kamu ke spot uji berani. Ya. Bapak ini jalannya lantai, jadi rata. Oke. Keisha, putar balik badannya. Oke. Diri di sini. Baik. Keisha, saya dan Rudy baru saja mengantarkan kamu ke lokasi uji berani. Di sini kami memberikan kamu satu buah lilin yang di sampingnya ada koreknya. Kalau lilinnya mati, bisa langsung kamu nyalakan menggunakan korek tersebut. Lilinnya akan langsung ditaruh sama Rudy di belakang kamu. Dan tolong lilinnya jangan dipindahkan kemanapun. Setelah itu,
kita juga akan memberikan kamu satu buah lonceng. Silahkan kamu bunyi. Tolong dimatikan. Malam pun semakin larut dan uji berani pun akan kami mulai. Maaf, sebelumnya aku nggak ganggu ya. Sahabat uji berani kita baru aja melepas penutup matanya. Dan dia sudah mulai nampak tegang. Ya. Dan sejak memang kita antar pun dia kelihatan nervous, kelihatan grogi. Memang dia ini tipenya penakut. Seperti yang dia katakan tadi juga ya. Pada saat saya tanya motivasinya apa ya, dia sempat mention bahwa dia ini sebetulnya penakut. Yang saya tangkap sih dia ini mengikuti uji berani supaya dia itu terbiasa dengan keadaan-keadaan supranatural gitu. Jadi dia kalau nanti jumpa lagi, mengalami lagi, dia udah terbiasa dan nggak takut lagi. Dan ini tempat yang mungkin kita mau remind pemirsa juga bahwa ini adalah cukup center ya lokasinya di gedung tersebut atau di tempat tersebut. Ini seperti aula yang ada di sana. Keisha perlahan mulai bisa menguasai dirinya dan dia mencoba berdamai dengan keadaan. Jadi mulai membiasakan diri supaya nggak takut. Dia menengok ke arah kiri dia. Tadi dia sempat merasa sesuatu, memang ada yang mengawasi dia dari arah kiri. Kiri itu kan arah luar yang datangnya kita tadi ya, Ruth, Tangga. ya? Tangga ya. I'm not here to disturb you. I'm sorry if my presence is rude. I just want to see how brave I am. I completely respect your guys' boundaries. Dia seperti minta izin, intinya adalah minta izin dan minta maaf bahwasannya dia tidak mengganggu dan meminta maaf jika kehadirannya ini dianggap sebagai sesuatu yang rude atau yang kasar jahat. ya. Dia ngerasa sesuatu. Aduh, kaget saya. Ayo, yuk. Yuk. Ya. Keisha. We're here. Keisha, hi. Halo Keisha, it's okay. Gak apa-apa di situ aja. Oke, mundur sedikit boleh? Di sini? Oke. Mundur lagi. Lagi. Oke. Oke Keisha, kita udah datang ke sini. Kamu udah aman, gak usah khawatir. Napas dulu, atur napasnya dan mungkin boleh ceritain sama kita. Karena kalau kita lihat tadi di ruang monitor ini masih durasinya cukup singkat ya, Rudy ya, Iya. beruji berani. Boleh diceritain kenapa kamu tiba-tiba langsung membunyikan lonceng itu? Aku kan udah lama nggak lihat ya. Terus tadinya aman kan, aku udah bilang permisi. Tapi tadi aku dengar kayaknya ada yang bergerak gitu, terus kirain aku ada yang ngesot, aku gak berani lihat. Oke, boleh tunjukin nggak di sebelah mana? It's okay. Di tengah situ. Di tengah situ, yang koridor gelap itu ya.
Kamu ngeliat perempuan ya? Bentuknya perempuan? Nggak tahu, aku belum, alhamdulillah belum lihat. Baru sekilas saja. Cuman kayak it's approaching me. I feel like it's approaching me. Oke, jadi kamu ngerasa dia approaching kayak seperti mau datang ke kamu, mendatangi kamu. Oke. It's okay, nggak apa-apa. Hapus dulu air matanya, nggak usah sedih. Dibantu sama Rudy juga kalau ada apa-apa. Kamu aman, nggak usah khawatir ya. Nggak apa-apa. Kalau gitu, kita tetap mengapresiasi dengan sangat ya Kisha keberanian kamu. Terima kasih sudah mengikuti uji berani. Nggak usah khawatir, kita akan tempatkan kamu di tempat yang lebih aman. Oke? Napas dulu, it's okay. Udah bisa? Oke, let's go. Mari. Kami pun melanjutkan uji berani dengan sahabat uji berani lainnya. Ome takut. Seketika sahabat uji berani mengalami gangguan yang luar biasa hingga tim memutuskan untuk tidak melanjutkan uji berani kali ini. Demi keselamatan sahabat uji berani. Seraya membenarkan keangkeran tempat ini, dua sahabat uji berani tak mampu menahan rasa takut akan gangguan astral yang bahkan kami alami sejak penelusuran berlangsung. Penelusuran kami malam ini membuktikan bahwa sosok harimau yang kerap menghantui tempat ini memang ada dan tak memiliki hubungan dengan fungsi tempat terdahulu. Namun, kita sebagai manusia sejatinya hidup berdampingan dengan mereka. Meski diharamkan bersekutu demi melancarkan keinginan dengan memuja mereka yang tak kasat mata. Aduh, Rod, ini terjadi lagi ya sebetulnya sahabat uji berani yang akhirnya nggak berani menuntaskan uji beraninya malam hari ini. Dia udah melakukan uji berani, tapi saya itu mungkin hanya beberapa menit ya, Rod ya. Iya. Dia nggak kuat. Dia shock. Dia katanya melihat ada sebuah sosok di belakang kita di sini, Rod. Dan dia akhirnya membunyikan loncengnya dan dia sampai nangis saat itu. Ini berarti artinya membuktikan bahwa tempat ini bahwasannya memang benar-benar mengerikan atau angker ya, Rod? Iya, jadi dia itu karena takut dihampiri lebih dekat gitu, akhirnya dia membunyikan lonceng. Dalam kondisi tertentu, kebetulan itu terjadi di diri dia gitu kan, itu dia kondisinya drop dan hawa gaib itu mau masuk ke dalam tubuh dia. Jadi akhirnya terpaksa kita sudahi, dikhawatirkan nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, kalau gitu untuk pemirsa semuanya, jangan lupa untuk terus mengikuti penelusuran kita ke tempat-tempat lainnya yang menyimpan banyak cerita mitos, misteri, dan mencekam yang tentunya akan membuat kalian deg-degan. Hanya di GTV.